Halo Literate People, ketemu lagi di ITB Pre Show barengan saya Wengki Wiradi yang sekarang sudah memasuki episode ke-18. Kali ini spesial karena kita udah kedatangan seorang psikolog yang katanya mau rilis buku nih. Ya, rilis bukunya sih di ITB Press sih katanya. Aduh, seru. Dan apa yang beliau tulis tuh menarik karena mungkin yang saat ini cukup jadi perbincangan gitu ya soal isu kesehatan mental gitu. Sampai kemarin tuh saya ke acara Perpusnas ada sampai dikategorikan buku terbaik 2024 tuh salah satunya kategorinya soal kesehatan mental nih. Jadi soal ini kayaknya menarik dan penting untuk dibahas gitu, terutama untuk remaja yang benar nggak sih kalau misalnya galau dikit itu terus mereka mendiagnosa kalau mereka tuh ada isu kesehatan mental. Nah, nanti kita akan tanya ke beliau gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita udah kedatangan Mbak Ermilda. Bener ya? Ya, Ermilda? benar banget. Apa kabar Mbak Ermilda? Alhamdulillah sehat. Terus habis itu hari ini cerah juga ya, nggak seperti biasanya hujan kan gitu. Iya, iya. Hari ini tadi habis dari mana dan kegiatan sehari-harinya gimana nih? Oke, seru banget. Saya aktivitas sehari-harinya sebagai praktisi psikolog di salah satu klinik di Kota Bandung. Ya. Begitu juga sebagai seorang lecturer, jadi dosen juga di salah satu pegawai swasta, salah satu universitas swasta di Kota Bandung. Oke. Nah, seperti yang tadi sempat saya bahas sedikit ya Mbak ya, soal isu kesehatan mental ini kan sebelum kita ngomongin bukunya ya. Ya sih. Sebelum kita ngomongin bukunya, isu ini kan cukup menarik dan penting gitu ya untuk dibahas dan mungkin jadi sesuatu yang tanda kutip seksi gitu ya untuk diangkat ke permukaan gitu. Iya. Nah, sebenarnya gimana Mbak melihat soal isu kesehatan mental ini terutama di kalangan remaja atau mungkin Gen Z gitu ya kalau sekarang? Iya, benar. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang fenomenanya banyak banget di Gen Z ini teknologi udah masuk. Benar nggak sih? Betul. Teknologi udah masuk, terus habis itu percepatan informasi juga cepat banget gitu ya. Tidak hanya bagaimana mencoba menggunakan teknologinya, tapi juga bagaimana dia mengelola informasi itu dengan sesuatu hal yang bermanfaat buat dirinya. Harusnya seperti itu. Tapi ternyata dari sisi hal lain adalah bisa jadi itu menjadi sesuatu hal illness. Illness itu adalah penyakit secara mental yang terjadi pada kalangan remaja gitu. Salah satunya, bukan salah satu lagi ya, banyak banget fenomena yang kali ini kita lihat Gen Z mengambil penyelesaian masalah dengan berbagai macam cara. Misalnya adalah delinquency, juvenile delinquency, kayak misalnya kenakalan remaja gitu ya. Karena memang di fase remaja itu di mana dia pencarian identitas diri gitu ya. Terus di mana di sana juga terkait sosial media untuk melakukan validasi diri dengan lingkungan sekitar, bagaimana dia interaksi. Even kalau misalnya interaksinya di kondisi lingkungan yang bagus, maka dia akan menjadi pribadi yang bagus. Tapi even kalau misalnya dia ketemu dengan interaksi sosial yang menurut dia hanya kayak FOMO, sekarang ada ya, fear of missing out ya. Jadi kecenderungan pengen mengikuti tren tapi nggak tahu apa yang mau dicari gitu. Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang akan menjadi salah satunya yang berhubungan dengan kesehatan mentalnya gitu. Oke. Nah, soal isu kesehatan mental ini sendiri kan akhirnya bisa dibilang karena saya berangkat dari ranah musik gitu ya Mbak ya, bisa dibilang hal tersebut tuh jadi hal yang populer gitu ya. Ketika dulu mungkin bikin lagu tuh kalaupun ada lagu-lagu galau masih seputaran galau karena putus cinta lah, atau misalnya galau karena ya soal hubungan remaja gitu ya. Kalau sekarang tuh lagu-lagu galau yang akhirnya diangkat ke permukaan tuh lagu-lagu galau yang dia menceritakan soal kesehatan mental gitu, yang diangkat menjadi temanya tuh soal itu gitu. Dan akhirnya hal itu tuh jadi populer, terus akhirnya karena musik kan suatu budaya populer ya, jadi gampang diterima sama banyak orang termasuk ya remaja-remaja itu gitu. Sampai akhirnya musisi-musisi itu mengangkat soal kesehatan mental, terus penggemarnya juga akhirnya
apa ya, merespon hal itu, dan akhirnya ada kecenderungan remaja-remaja sekarang tuh akhirnya mendiagnosa diri sendiri gitu. Kayak misalnya galau gitu ya, galau, kayaknya aku anxiety deh. Kayaknya aku ini deh. Sebenarnya gimana Mbak melihat atau menanggapi hal itu gitu? Oke, kalau kita sempat bahas tadi sebenarnya salah satunya dengan teknologi orang mudah untuk melakukan self-diagnose. Artinya adalah mencoba untuk melakukan diagnosa diri dengan cara platform-platform yang banyak banget sebenarnya yang ada di luar sana ya gitu. Hanya saja pada saat dia melakukan diagnosa tapi tidak terarah, belum tentu juga alat ukurnya valid, itu berbahaya sebenarnya. Karena untuk mendiagnosa itu harus melakukan sesuatu hal yang terukur dan terarah gitu. Misalnya ini patah hati kalau di dalam bahasa akangnya tadi adalah dengan dunia musik, itu tuh liriknya masih patah hati gitu ya. Sekarang malah lirik-liriknya berhubungan dengan kesehatan mental gitu ya, bener banget. Nah, pada saat sebenarnya musik itu bisa menjadi sesuatu hal bahasa yang universal karena mudah banget dipahami banyak masyarakat gitu ya. Dengan menggunakan bahasa lirik tadi atau dengan bahasa universal itu, penghayatan kita cenderungnya adalah kok kayaknya relate gitu ya, gitu. Nah, kalau terkait kesehatan mental adalah kebanyakan orang kepo terkait dirinya. Tapi pada saat dia udah tahu dan dia fokus dengan apa yang ada di pikiran dia, itu dia mencoba untuk menjadi labeling dirinya. Padahal kesehatan mental itu adalah sesuatu yang sehat secara fisik, sehat secara mentalnya, dan dia mampu bisa beradaptasi di lingkungan. Fokusnya ke sana gitu. Nah, even kalau misalnya mencoba untuk melakukan diagnosa, terus habis itu misalnya nih, saya pengen tahu nih, aduh aku nih kayaknya patah hati deh. Terus aku kayaknya udah fase di mana ya, masih stres kah, cemas kah, depresi kah gitu ya. Kayaknya arah-arahnya udah depresi nih, soalnya udah nggak nafsu makan misalnya gitu. Udah mulai mengalami insomnia misalnya kayak gitu ya. Even kalau misalnya dia melakukan pengukuran dan ternyata pengukurannya itu memang valid sih, no problem. Tapi harusnya dia ada lanjutannya bertemu dengan para pakar atau ahli ya, supaya dia dibantu segera. Nah, bahayanya adalah misalnya dia ngerasa bahwa dia adalah kayak tadi kesulitan tidur, terus gangguan makan, mulai menarik diri. Tapi bisa jadi ada beberapa simptom bahasanya atau gejala-gejala tersebut belum ke arah-arah misalnya depresi, tapi dia sudah melabeling dirinya ada depresi. Pada saat dia udah mencoba untuk menjudge dirinya adalah mengalami suatu simptom atau mengalami suatu gangguan, itu kan dia akan fokus ke sana gitu. Padahal bisa jadi belum tentu gitu. Nah, makanya diharapkan pada saat melakukan self-diagnose itu harus didampingi oleh para pakar gitu ya. Kita harapannya seperti itu. Jadi nggak bisa apa misalnya lagi galau, kayaknya aku kesehatan mental nggak bisa kayak gitu ya. Harus ada ya harus benar ketemu pakar segala macam gitu ya. Terarah gitu. Ada gejala-gejalanya, misalnya kalau kita itu fokusnya kalau di psikologi itu namanya APA, American Psychological Association, atau berdasarkan diagnostik dari DSM tertentu kayak gitu. Nah, tapi yang menarik tuh justru kan kalau misalnya saya flu gitu ya, itu kan gejalanya jelas nih. Oh ini bersin-bersin terus nih, atau meler terus nih, ingusan terus segala macam gitu. Itu kan terdeteksi jelas gitu ya. Nah, sedangkan kesehatan mental tuh agak susah dan mungkin tricky mungkin ya. Kebanyakan orang ya berpikir kayak gitu. Nah, itu gimana menurut? Kalau saya sih selalu membahas ini kepada siapapun masyarakat yang pengen tahu bahwa saya tuh udah berada di leveling illness atau health sih gitu ya. Nah, bedanya apa tuh? Nah, jadi untuk mencapai ke sana kalau kita ngeliat secara rentang misalnya gitu ya. Rentang health itu misalnya sebelah kiri, terus habis illness itu sebelah kanan. Nanti ada rentang menuju ke sana gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat adalah sejauh mana dia mampu berada di tahapan untuk bisa yang tadi, apakah secara fisiknya atau secara psikologisnya atau terkait masalah adaptasinya, terkait lingkungan itu masih baik-baik saja.
Even kalau misalnya dia sudah mulai muncul gejala, salah satunya adalah mulai menarik diri, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya interaksi sosialnya dia mulai membatasi. Ada perilaku yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Jadi misalnya perilaku normal nih, misalnya Akang misalnya untuk awal masuk bekerja itu biasanya menegur teman-teman sekitar. Tapi itu perilakunya selalu berulang sehingga dianggap menjadi karakternya Akang gitu. Even ada suatu momen Akang nggak pernah lagi yang namanya berinteraksi atau negur rekan-rekan kerja, berarti ada perubahan perilaku kan. Nah, berarti ada sesuatu hal yang berubah dari tingkah laku seseorang itu bisa dijadikan gejala apa yang terjadi dengan diri dia, gitu ya. Pertama ada perilakunya ada perubahan, terus habis itu dari sisi bisa jadi dari sisi fisiologisnya. Dari sisi fisiologisnya zaman awal-awal mungkin pola makannya aman-aman aja gitu ya. Karena ada suatu hal, pertama dia udah mulai interaksi sosialnya dibatasin, terus habis itu pola makannya bisa jadi berlebihan gitu ya, atau bisa jadi nggak nafsu makan gitu ya. Itu kan perubahan perilaku juga gitu, sehingga berpengaruh secara fisiologisnya. Misalnya berat badannya dulu misalnya normal, sekarang udah naik berat badan tuh cepat banget misalnya, atau misalnya turun berat badannya tuh cepat juga gitu, dan artinya adalah ada sesuatu yang terjadi dengan orang ini gitu. Gitu. Itu salah satu ya untuk mengamati perilaku diri kita atau lingkungan kita gitu. Kadang-kadang ada juga orang ngerasa bahwa kayaknya aku baik-baik aja. Mencoba untuk menyangkal bahwa saya itu kayaknya butuh pertolongan misalnya seperti itu. Tapi daripada menyusahkan orang misalnya gitu, atau misalnya berpikir bahwa ini kayaknya masalahnya bisa I can handle myself gitu. Saya bisa kok menyelesaikan ini sendiri tanpa butuh orang lain. Padahal sebenarnya ada something dengan diri dia gitu. Nah, akhirnya temannya yang ngerasa bahwa si orang ini kayaknya butuh pertolongan deh. Karena dia ngerasa bahwa dia baik-baik aja kan, sehingga dia nggak butuh orang lain gitu. Tapi teramati dengan lingkungannya bahwa si orangnya udah berubah nih, yang kayak tadi misalnya biasanya negur, biasanya senyum, terus biasanya dia disiplin misalnya gitu, tiba-tiba berubah banget ya indisiplin, terus habis itu jadi manyun-manyun, diajak ngobrol jadi sensitif, kan berarti ada sesuatu hal ya. Gitu. Yang menarik lagi kan itu akhirnya banyak anak muda yang aware soal itu ya, mungkin yang zaman angkatan saya SMP mungkin gejala-gejala itu tuh dia ada gitu ya, cuman karena mungkin secara knowledge atau secara arus informasi belum sederhana sekarang gitu ya, akhirnya informasi soal kesehatan mental juga tidak tersampaikan ke remaja-remaja era itu gitu ya. Jadi dia misalnya ada indikasi anxiety dan segala macam, cuman karena tidak ada knowledge soal itu akhirnya dia membiarkan aja gitu ya. Kalau zaman sekarang karena arus informasi dan knowledge juga udah sederas sekarang gitu ya, akhirnya banyak yang tahu soal isu kesehatan mental gitu. Nah, tapi itu berbanding lurus nggak dengan banyaknya remaja yang akhirnya datang ke Mbak untuk konsultasi apa segala macam gitu, atau gimana? Menariknya adalah terkait stigma masyarakat sekarang ada plusnya terkait teknologi dan sosial media ya. Jadi untuk mengetahui banyak hal itu sangat terbuka banget sekarang. Bahwa apa yang terjadi dengan diri kita, ternyata ada yang disebut dengan psikolog, ada juga yang psikiatri gitu ya. Dulu stigma masyarakat adalah pergi ke psikolog atau ke psikiatri itu ada something yang masalahnya terkait kegilaan atau kejiwaannya, ada sesuatu gitu ya kan. Nah, sekarang adalah orang melihat hal itu bahwa semakin bergesernya stigma negatif menjadi sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi kondisi COVID kemarin itu luar biasa banget kan. Gak hanya masalah fisik secara kesehatan, tapi juga masalah psikologis karena ada hal yang dibatasi banyak hal gitu. Nah, pada saat stigma masyarakat mulai terbuka bahwa pergi ke pakar atau ketemu dengan psikolog itu dapat membantu mereka, maupun terkait penyakit, terkait mental illness-nya,
sakit mentalnya, tapi di sana mereka juga bertemu dengan pengembangan diri. Jadi kita fokusnya psikolog misalnya gitu ya. Berarti artinya adalah pada saat bertemu dengan psikolog, berarti dia butuh sesuatu hal menggali potensi-potensinya yang bisa jadi dia tidak tahu dan dia butuh pakar untuk hal itu. Gitu. Kalau hal yang terkait illness-nya gitu ya, pada saat orang yang tidak terbiasa, misalnya zaman COVID nih ya, COVID tuh kemarin tuh meningkatnya kebutuhan konseling untuk psikologis itu bisa 2-3 kali lipat dibanding sebelumnya. Karena orang banyak banget dibatasi ya secara interaksi, karena kita kan sebagai manusia sosial ada shock culture di sana ya. Iya, kita sebagai manusia sosial harus berinteraksi, tiba-tiba dibatasin gitu. Terus mau hangout nggak bisa, ya nggak sih? Zaman dulu misalnya, kalau alhamdulillah sih sekarang udah bisa hangout, udah bisa ketemu sama teman kayak gitu ya. Kan muncullah sesuatu hal yang berhubungan dengan gejala-gejala penyakit mental ya kayak gitu. Kalau yang saya rasakan adalah dihadapi oleh remaja itu banyak hal ya. Pertama memang mereka mencari identitas diri, terus mereka butuh interaksi dengan teman sebaya gitu ya. Terus ada permasalahan terkait akademis gitu ya, karena pada fase remaja itu kan fase di mana proses pendidikan tuh harus mereka lakukan secara tuntas gitu. Nah, banyak yang terjadi misalnya masalah prokrastinasi ya, prokrastinasi penundaan pekerjaan karena lebih menarik mengikuti teman-teman yang hangout gitu ya. Pernah merasa remaja kan Kang gitu ya, antara mengerjakan tugas, sampai sekarang masih remaja. menolak tua ya. Kan even kalau misalnya antara memilih nih, yuk kita nih hangout sama ngerjain tugas, better mana sih? Banyak karena remaja kan cenderung hal-hal yang menarik kan gitu. Betul. Mendingan ngopi lah di mana gitu ya, nantilah ngerjain tugas. Dan ternyata tugasnya nggak selesai-selesai juga gitu. Nah, masalah akademik dia prokrastinasi. Masalah bagaimana dia bisa menyelesaikan stresnya. Di mana stres itu sebenarnya wajar, tapi bagaimana dia bisa melakukan secara coping terkait stresnya kayak gitu-gitu. Remaja itu unik sih, disebut juga dengan fase storm and stress. Itu apa tuh, Mbak? Nah, storm itu kalau kita anggap kayak badai. Badai di mana dia lagi transisi dari anak menuju dewasa kan. Nah, di leveling remaja itu dia pengen trial and error. Curiousnya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi. Terus habis itu pertemanan itu atau perbestian itu penting, benar nggak sih? Antara memilih untuk kumpul keluarga sama kumpul bersama teman-teman, milih mana biasanya remaja? Sama teman ya. Tiba-tiba orang tua jadi bingung nih, anak aku jadi kemana gitu ya? Biasanya mau nurut zaman anak-anak gitu, tapi pada saat remaja dia udah punya peer groupnya sendiri lah bahasanya, kelompok kecil, geng-gengnya kayak gitu. Nah, artinya adalah pada saat remaja penuh dengan pencari identitas diri sehingga disebut dengan badai gitu ya, dimana fase di dalam keluarga juga dia ngelihat sesuatu hal misalnya banyak perubahan ya secara fisiologisnya juga gitu ya, terus habis itu suara berubah kan kalau secara fisiologis, terus habis itu alat reproduksi juga semakin matang gitu ya, terus habis itu secara psikologisnya mulai memperhatikan penampilan, benar ya? Terus habis itu senang dengan lawan jenis gitu ya. Mulai jatuh cinta itu di fase-fase remaja kan, gitu. Makanya kecenderungan yang patah hati di usia remaja. Gitu. Ya makanya pada saat itu, pada saat remaja itu dia bisa mampu menghadapi fase itu dengan baik, nanti dia akan fase dewasanya akan jauh lebih baik. Gitu. Nah, ada fenomena zaman sekarang mah kan karena arus informasi sebegitu dibukanya gitu Mbak ya. Kalau zaman dulu mungkin kalau mau curhat atau apa mungkin agak segen gitu ya. Kalau sekarang justru orang curhat masalah pribadi di Twitter lah, di IG lah. Jadi orang atau anak-anak remaja tuh lebih bebas berekspresi, mencurahkan
isi hatinya mungkin yang zaman dulu tuh hal itu tuh jadi tabu gitu ya. Jadi ngapain sih lu nyeritain soal keluarga lu gitu. Benar. Kalau sekarang mungkin sampai ya viral gitu ya terkait kehidupannya, benar ya? Jadi Mbak sendiri melihat hal itu seperti apa gitu, kayak over exposure gitu ya. Jadi kayak dia nyeritain orang tuanya cerai lah segala macam, itu akhirnya jadi over exposure gitu ya. Mungkin hal itu ada plus minusnya juga gitu ya. Nah, Mbak menanggapi hal itu seperti apa? Sebenarnya remaja untuk mengekspresikan dirinya bebas aja. Dalam hal dia mau menempatkan dirinya di mana gitu ya. Pada saat sekarang memang orang kecenderungan untuk curhat itu adalah di sosial media gitu ya. Sebenarnya tidak ada batasan untuk orang mau mengekspresikan itu sebenarnya. Kalau secara kita pahami ya, itu hazazi orang untuk mengekspresikannya. Bukan boleh nggak boleh ya. Jadi itu hazazi dia. Hanya saja impact-nya mau dibawa kemana. Nah, tuh. Nah, pada saat dia mau mengeluarkan ekspresinya mungkin tuntas dari dirinya. Tapi akan flashback juga ke diri dia pada saat orang tidak like or dislike dari testimoni itu gitu. Kalau misalnya mentalnya kuat, mungkin baik-baik aja. Tapi kalau misalnya ada orang yang sensi ini, punya kepribadiannya adalah misalnya tertentu terkait hal yang dia tidak ingin dikritisi, misalnya gitu ya. Atau misalnya di feedback gitu ya. Feedback itu salah satu mengkritik ya. Ternyata dia nggak suka hal itu, tapi dia pengen mengekspresikan. Nanti kan ada gap konflik yang dia temukan di sana gitu. Nah kebanyakan ya gitu. Remaja-remaja kalau nggak suka main blog gitu ya, atau left group, kayak gitu kan. Aduh kayaknya temen aku nih ya ada something deh sensitif, akhirnya udah left group, ternyata buat grup baru. Kan kayak gitu ya. Tapi ya fenomena itu memang kita harus sadari tanpa harus menjudge itu benar atau tidak gitu. Bagaimana kita mengelola hal itu menjadi pembelajaran buat diri kita bisa beradaptasi dengan baik. Gitu. Nah mungkin literate people di rumah dari tadi nanya kenapa kita dari tadi ngebahas soal remaja-remaja. Jadi ceritanya Mbak aku lupa terus. Ermilda, maaf. Ya, nggak apa-apa. Ermilda. Jadi literate people ceritanya Mbak Ermilda ini mau rilis buku. Udah beres ya kalau naskahnya ya? Udah beres. Mudah-mudahan segera terbit. Mau rilis buku soal isu kesehatan mental di dunia remaja gitu mungkin ya, kurang lebihnya gitu ya Mbak. Mungkin bisa diceritakan bukunya, bercerita soal apa, terus apa yang pengen diangkat dari bukunya yang Mbak tulis gitu. Oke, terima kasih banget tadi di spill ya bahwa saya bersama tim itu memang membuat buku dengan judulnya Journaling for Mental Health. Dan spesifiknya for teens. Kita tadi udah bahas bahwa remaja itu sesuatu hal yang memiliki karakteristik yang unik bagi saya gitu ya dengan tim, sehingga kami ngambilnya remaja dulu. Nanti mungkin siapa tahu ada sesi berikutnya kan ya. Di situ sebenarnya awalnya adalah dasar pemikiran owner di klinik saya gitu ya, Mbak Friza, itu ngelihat fenomena masyarakat itu banyak yang melakukan suicidal, self-harm. Itu udah serius ya kalau misalnya udah sampai gitu. Ke leveling nyawa ya, gitu ya. Betul. Kita setiap hari ngelihat fenomena di sosial media itu terkait orang-orang yang banyak butuh terkait pertolongan kesehatan mental gitu. Dan kalau tidak tertolong ya itu yang terjadi, bisa nyawa yang melayang dan sebagaimananya. Tapi itu kan sebenarnya ujung dari hasil ketidakdeteksian kita, apakah dari anggota keluarga kita gitu ya, apakah dari lingkungan sekitar kita, bahwa orang ternyata butuh kesehatan mental. Awalnya dari situ. Akhirnya pada saat owner klinik saya gitu ya, klinik Nur Jiwa Ilahi, itu ngelihat bahwa ini relate juga dengan World Mental Health Day di tanggal 6 Oktober. Sehingga kami mencari apa ya kira-kira yang bisa applied, bisa diterapkan oleh masyarakat bahwa ini bisa
dia gunakan secara personal, gitu. Kalau untuk konseling sebenarnya itu bentuknya kuratif ya, langsung gitu. Tapi sebelum sampai ke sana harus ada namanya preventif, pencegahan. Kalau misalnya udah sampai intervensi mungkin terapi atau menggunakan konsumsi farmakologi di psikiatri kayak gitu ya. Tapi kita ngelihatnya udah deh kita coba dulu deh dengan bentuknya preventif apa ya kira-kira yang lebih efisien misalnya seperti itu. Akhirnya hasil diskusi terus kami menemukan gimana kalau kita buat journaling. Journaling itu sebenarnya banyak yang bagus-bagus ya, saya lihat juga. Kami mengambil beberapa referensi, beberapa journaling juga, dan kami coba compare dengan yang kami pahami dalam bentuk update yang sekarang terjadi di remaja. Dilihat juga secara teorinya gimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh remaja gitu. Nah akhirnya cukup butuh 1 bulan sebenarnya Kang, 1 bulan secara intens kami berdiskusi gitu ya, menganalisa, terus habis itu melakukan bentuknya adalah kami coba cari worksheet itu PR. Kan journaling itu enaknya adalah mereka dikasih PR, bukan PR sih, lebih cenderung jurnal aja gitu, nulis jurnal sesuatu gitu hal yang berhubungan dengan diri dia yang relate. Karena kalau nggak relate, kecenderung nanti khawatirnya adalah tujuan kami tidak sampai ke arah sana gitu. Jadi kami cari sesuatu hal yang benar-benar berkaitan dengan remaja dan dia butuh untuk itu. Akhirnya kami lihat, oh sekarang itu ternyata butuhnya pola perilaku pembiasaan oleh remaja. Semakin kita terstruktur di dalam pola hidup kita, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik sehingga dia akan terarah gitu. Journaling itu tidak hanya untuk membentuk perilaku kebiasaan, tapi juga untuk membentuk dia terarah dalam apa sih tujuan hidup dia gitu. Beda loh orang yang mengerjakan sesuatu hal karena rutinitas saja dengan orang yang punya goals. Gitu. Ikigai gitu ya. Iya, udah baca dong. Salah satunya nanti akan ada ikigai ya. Jadi tujuan hidup itu akan membuat dia bangun tiap pagi itu tuh ada sesuatu kegairahan dalam menjalani kehidupan. Feel-nya kan beda ya. Maka kami akan membuat bertahap itu dalam bentuk konsepnya itu kami melihat itu ada 3 Kang. Terkait self di diri orang itu. Makanya disebut journaling secara personal. Itu yang diasah banget itu self awareness-nya dulu. Kadang-kadang kayak seusia kita ini orang nggak tahu ternyata dia nggak kenal dengan diri dia, gitu ya. Apa kelebihannya, apa kelemahannya, apa sih sebenarnya peluang-peluang di dalam diri dia yang sebenarnya bisa ditingkatkan, apa sih ancaman dia. Nah kita lihat dari hal sisi itu, semakin orang mengenal diri dia, maka dia akan mengenal apapun yang ada di sekitar lingkungan dan tentunya dia akan mengenal Tuhannya kan, gitu. Pada saat dia mengenal dirinya, nanti pada saat itu, Kang, sekarang itu permasalahannya kenapa sih orang mengalami mental illness? Jangan-jangan dia tidak mau menerima kelemahan diri dia. Pada saat kita ngeliat Instagram misalnya gitu ya, duh ya, kenapa ya seusia ini misalnya kayak gitu, dia udah sampai ke level ini misalnya gitu. Masalah orang jadi masalah diri gitu ya. Padahal beda gitu kan. Nah, kita mencoba untuk self komparasi, melakukan pembandingan diri. Padahal Tuhan udah ngasih kita bentuk hal-hal yang harus kita grateful ya, bersyukur. Kecurangan kita kan arahnya adalah ngeliat lingkungan kan, sehingga mencoba memvalidasi diri gitu. Nah, kami mencoba untuk pada saat orang mengenal diri, yang disebut tadi yang kita awal adalah remaja itu adalah stress and storm kan. Pada saat ada badai, dia tahu kekuatan diri dia nggak akan tergoyang untuk sesuatu hal itu. Poinnya di sana. Nah, pada saat hal itu dia tahu kelemahan dirinya, misalnya nih, remaja sekarang memahami bahwa untuk mencapai sesuatu itu tidak perlu sempurna, misalnya gitu. Dimana pada saat dia memahami dengan menerima diri dalam bentuk self acceptance,
itu membuat dia menjadi, dia bisa meningkatkan sesuatu hal potensi dalam dirinya, gitu. Misalnya nih kayak tadi contohnya ya Akang buat lirik misalnya terkait patah hati gitu ya. Patah hati kan orang merasakan grief ya. Grief, kesedihan, kehilangan sesuatu hal misalnya gitu. Tapi pada saat dia menerima dirinya, patah hati itu akan cenderung bisa lebih cepat sembuhnya. Ada dua berdamai gitu ya. Iya, bahasanya berdamai dengan diri gitu. Kebanyakan orang nggak damai ya, Kang. Malah bertanya kenapa gitu kan gitu. Padahal sebenarnya kalau pada saat dia udah merasa self acceptance-nya benar-benar tergugah dengan baik atau misalnya dia menerima dengan baik, itu muncul yang disebut dengan self love. Kebanyakan orang mencintai orang lain tapi dia nggak cinta dirinya. Malah dia ngeliat orang lain sempurna atau orang lain itu mencapai sesuatu, padahal dia juga sudah mencapai itu, tapi dia cenderung tidak bersyukur. Nah, akhirnya kami melihat dari 3 tahapan tadi, itu adalah ujungnya adalah self-love. Remaja yang memiliki self-love, itu akan menjadi pribadi yang unggul. Nah, negara kita butuh di 2045 itu kan jadi resources yang punya sumber daya yang unggul kan, Kang, gitu. Menuju Indonesia emas. Iya banget gitu. Harapannya begitu sih. Jadi dari journaling ini sesuatu hal yang kecil bisa memberikan dampak yang besar. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, saya tertarik ketika Mbak membahas soal gimana caranya kita mengenali potensi diri atau mengenali siapa sih diri kita gitu ya, biar nggak terlambat untuk mengenali diri kita sendiri, bahkan mungkin nggak tahu sebenarnya kita siapa gitu ya. Nah, ini juga mungkin sedikit curhat. Oke. Boleh Kang, ada psikolog. Ya mungkin itu juga terjadi di saya gitu ya, ketika dulu lulus sekolah, kerja kantoran, biasa jadi karyawan gitu ya. Dan saya tuh kayak males-malesan gitu. Jadi orang tua nangkepnya, kok kamu jadi anak kok pemalas gitu. Ternyata saya tuh bukan pemalas, ternyata memang bukan di sana gitu. Dan beda ketika saya akhirnya menemukan pekerjaan sebagai jurnalis gitu ya, di musik gitu. Saya mau disuruh liputan ke Jakarta, mau disuruh liputan kemanapun, ayo aja gitu, nggak ada rasa malas gitu. Berarti kan sebenarnya akhirnya dari sana saya menarik kesimpulan gitu ya. Ini analisa gembel aja. Ada analisa gembel, saya baru tahu ya. Ternyata sebenarnya emang nggak ada orang malas gitu ya. Iya, orang benar. malas itu karena dia tidak menemukan dirinya di sana gitu. Karena kalau dia menemukan, ini pekerjaan yang saya suka, saya menjadi diri sendiri, terus saya nyaman mengerjakannya, nggak akan ada orang malas gitu ya. Karena dia menemukan dunia di sana dan di buku itu mungkin ditulis ya sebelum akhirnya kita telat menyadari hal itu, misalnya usia 50 mulai menyadari kayaknya gue seneng ngeband tapi kan itu udah terlalu tua gitu. Iya. Nah, jadi mungkin nanti audiensnya jadi usia 50-an ya. Oke, sip. Ya itu menarik gitu karena ternyata di buku itu tuh nggak cuma sekedar berisikan knowledge soal apa itu kesehatan mental, tapi juga nge-trigger remaja-remaja buat mengenali diri mereka sendiri, akhirnya untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri mereka, mungkin begitu ya kira-kira Mbak. Betul sekali, betul. Ya itu menarik ya. Literate people di rumah juga banyak nih yang masih Gen Z nih Mbak. Oke. Kayak ini juga nih masih Gen Z. Suka saya Gen milenial. Tapi wajah udah masih Gen Z. Ya itu menarik untuk diangkat karena ya benar ya untuk menggali, selain untuk mungkin ya mendeteksi awal kalaupun ada kemungkinan ada kesehatan mental yang mungkin ada di dirinya gitu ya, untuk mendeteksi awal soal itu juga untuk mendeteksi potensi-potensi yang ada di dirinya gitu ya. Nah, selain itu apa sebenarnya goals yang pengen Mbak capai dari buku ini gitu? Ada lagi nggak? Sederhananya adalah kami ya itu ya, highlight dari kalimat terakhir tadi adalah kami ingin melakukan sesuatu hal, journaling ini
dimulai dari si personal itu dari hal kecil, tapi pengen impact yang besar. Oke. Karena remaja-remaja ini butuh dipahami sebenarnya. Kebanyakan remaja merasa tidak didengerin gitu ya di lingkungan keluarga misalnya kayak gitu, sehingga banyak konflik yang terjadi. Fenomenanya begitu, gitu ya. Jadi dunia luar itu lebih menarik dibanding berada di dalam rumah karena butuh didengar gitu. Pada saat journaling ini mencoba mengekspresikan dirinya, dia mulai mengenal dirinya sehingga dia bisa memilah mana yang kira-kira bermanfaat buat dirinya di kemudian hari. Nah, tadi kan soal remaja nih Mbak ya. Sekarang apa sebenarnya yang harus orang tua lakukan menghadapi anaknya yang ada di fase remaja? Remaja itu butuh dipahami ya. Tadi kita bahas orang tua yang menggunakan pola pengasuhan yang masih sama. Kalau saya sih berharapnya ada proses mau belajar juga. Jadi nggak sisi dari remajanya doang, tapi juga dari sisi orang tua juga mau belajar. Tidak hanya dari mereka mendengarkan, tapi butuhnya literasi juga. Makanya ITB Press bagus banget ya. Jadi ada untuk mengindahkan supaya masyarakat kita mau literasi kan, gitu. Orang tua pada saat memiliki anak remaja adalah anak itu butuh didengarkan sehingga kita menganggapnya sebagai sesama bestie atau sahabat. Nah kalau zaman dulu mungkin Akang nggak tahu ya apakah masih merasakan pola pengasuhan yang bahwa orang tua itu harus di levelingnya adalah senioritas dan anak adalah junior. Jadi komunikasi satu arah ya? Iya. Nah sekarang itu anak-anak itu udah semakin cerdas karena pada saat dia banyak mendapatkan informasi jauh lebih cepat searchingnya dibanding orang tua gitu ya. Betul. Artinya adalah orang tua juga harus menyamakan zamannya. Misalnya nih kayak saya punya anak remaja gitu ya. Berarti adalah saya untuk menyamakan pemahaman anak dengan saya sebagai orang tua adalah saya harus tahu lingkungan anak itu bagaimana gitu. Pada saat dia ngobrol terkait anime misalnya gitu ya, atau misalnya dia ngobrol terkait K-pop gitu. Iya, K-pop ya sekarang yang lagi ngehits, itu harus nyambung. Tapi nggak mesti juga harus sama dengan apa namanya ngoleksi poster-poster juga sih ibunya. Setidaknya mau dengerin lah ya. Mau dengerin, nyambung, memahami. Jadi kan seperti sahabat ya. Kalau saya sih ngerasanya seperti itu. Jadi orang tua belajar, dari sisi anak juga mau memahami dirinya dengan proses belajar juga. Gitu. Jadi saling. Gitu. Nah, buku ini sendiri kan diperuntukkan untuk remaja ya Mbak ya. Nah, untuk orang tua sendiri akan bisa relate nggak dengan buku itu atau akhirnya apa ada harapan apa gitu dari Mbak misalnya orang tua yang membaca buku itu akhirnya bisa diaplikasikan ke anaknya pasti gimana atau gimana? Orang tua boleh membeli ini buat anaknya. jadi pelajaran apa yang akan didapat para orang tua ketika membeli buku ini gitu? Kalau sebenarnya kita kalau untuk ngelihat peruntukan focusingnya itu memang buat remaja. Jadi usernya itu adalah memang remaja. Remaja bisa tergugah untuk pengen tahu dirinya dengan membaca atau journaling itu silakan saja. Tapi kalau misalnya orang tua dari sisi apa boleh kok ngelihat oh ternyata remaja tuh dari sisi hal tahap perkembangannya dia butuh mengenal dirinya misalnya gitu ya. Sehingga kita bisa mendampingi mereka juga gitu. Misalnya dari sisi hal oh anak saya ini ternyata nggak tahu nih sebenarnya dia arah-arahnya kemana nih nanti ke depan. Dengan salah satu di halaman berapa gitu ya, di awal-awal self-awareness itu ada salah satu tujuan hidup. Ikigai misalnya gitu. Atau misalnya orang tua pengen anaknya masuk di fakultas misalnya. Karena remaja itu nggak cuma SMP ya, levelingnya itu dari usia 10 sampai usia misalnya 19 atau 20 misalnya itu masih disebut remaja. Nah kalau misalnya anak nih pengen dia mengulik sesuatu hal, misalnya Akang pengen musik ya, senangnya musik. Terus habis itu
orang tua zaman dulu pengennya adalah mimpi orang tua dititipin ke anak. Jadi Udah anak jangan. dibebani. Waktu dulu mama punya mimpi adalah pengen jadi apa misalnya gitu ya, di jurusan X misalnya gitu. Terus anaknya yang mimpi orang tuanya tidak terwujudkan dititip ke anak nih, anak beban kan. Nah, harapannya dari salah satu buku ini adalah nanti mulai menggali, memahami anak itu seutuhnya dengan versi dia, bukan versi orang tua. Harapannya kayak gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak disarankan bisa jadi kado ulang tahun buat anak remajanya. Sambil mendampingi ya, gitu. Oke, Literate People rencananya sendiri bukunya mau rilis kapan nih, Mbak? Oke, kita sambil menunggu sebenarnya. Mudah-mudahan sih pada saat ada launching di tanggal 6 Oktober itu udah bisa terbit dan bisa langsung ke ITB Press sendiri ya, atau misalnya bisa juga pesan ke klinik kami juga available gitu ya. Mudah-mudahan impactful, memberikan insight dan sangat menikmati dalam setiap prosesnya. Oke. Nah tadi kan kata Mbak Ermilda. Jangan salah sebut, bukan film telenovela. Tadi kenapa ya aku kedistrak sama Esmeralda terus. Iya, ketahuan deh zamannya ya. Jadi tadi kan udah sempat dibahas kalau bukunya juga nanti akan dirilis di ITB Press ya, Mbak ya. Dirilis di ITB Press. Terus untuk literate people yang mungkin punya ketertarikan dengan isu kesehatan mental atau mungkin ingin membeli bukunya bisa langsung datang nanti ketika sudah rilis. Datang ke ITB Press Store di Jalan Ganesha nomor 15E, Gedung STP ITB. Patokannya dekat kok, dekat Bank BNI, di dekat pertigaan yang mau ke kebun binatang, atau bisa juga kalau mungkin literate people jauh nih di luar kota bisa melalui www.itbpress.id. Nah, selain ada buku-buku, ada banyak juga merchandise ITB yang bisa literate people beli gitu. Kayak misalnya ini ada tumbler, ada topi juga nih Mbak. Keren-keren lah pokoknya. Keren-keren. Kesini juga keren. Wah keren banget lah. Pokoknya semuanya komplit. Semuanya komplit. Oke nih Mbak, terakhir silakan kalau misalnya ada yang pengen disampaikan atau ingin dipromosikan ke literate people di rumah. Silakan dipersilakan. Terima kasih Kang ya. Jadi tadi kita udah banyak bahas terkait remaja, kita bahas terkait buku journaling ini. Kalau kami sebagai penulis gitu ya, dari tim penulis di Klinik Nurjiwa Ilahi gitu ya, tujuannya adalah memberikan mutual ya. Mutualnya adalah dari sisi user atau pembaca itu bisa menikmati dengan baik. Kalau kami sebagai penulis adalah sebenarnya bermanfaat, itu adalah sebagai amal jariah juga buat kami gitu ya. Dalam hal itu mudah-mudahan berapa persennya tujuan kami ini dalam hal untuk membangun sumber daya manusia yang jauh lebih baik karena tidak terjadinya mental illness ya, harapannya kayak gitu ya. Hal kecil tapi mudah-mudahan benar sekali menjadi impactful buat siapapun yang menggunakannya. Cara menggunakannya nanti akan ada caranya ya, dalam hal step by step gitu ya. Semakin bertahap dan secara konsisten itu nanti harapannya adalah akan ada perubahan yang terjadi dalam hal bentuk perilaku, baik itu kecil maupun besar gitu ya. Mudah-mudahan kebermanfaatan buku ini menjadi sesuatu hal yang meaningful lah buat di dalam kehidupannya. Gitu. Kalau misalnya pesan tadi udah dikasih tahu di ITB Press ada sampai detail banget lokasinya di mana gitu ya. Kami juga ada, kalau misalnya berminat bisa menghubungi Klinik Nurjiwa Ilahi Kota Bandung, Jalan Pertamina gitu ya. Untuk lebih jauh sepertinya itu bentuknya screening sih sebenarnya. Screening dalam hal melihat secara kesehatan mental, tapi kalau misalnya benar-benar udah levelingnya udah butuh pertolongan gitu ya, itu bisa langsung segera ke pakarnya gitu ya Kang ya, gitu. Atau mungkin ada sosial medianya yang bisa di-follow Mbak, silakan. Boleh masuk ke klinik Nurjiwa Ilahi di Instagram ataupun di websitenya. Silakan dicari di sana, sangat mudah banget kok mengaksesnya. Oke, untuk sebagai bentuk
terima kasih nih karena sudah berkunjung ke ITB Press Show. Iya. ITB Press ada sedikit bingkisan nih. Wah, Emilda. terima kasih sekali. Biar ingat terus sama ITB Press. Terima kasih untuk Oke, waktunya. terima kasih udah ITB Press. ke ITB Press Store. Oh, dipoto dulu. Oh, dipoto dulu, oke. Nah, ininya deh, buka aja deh. Oh iya, kita lihat. Ada apa nih? Ada apa? Tumblernya kece banget nih kelihatannya. Wah, Mbak. iya. Ada tulisannya lagi. Untuk apa nih? Tuhan, bangsa, dan alma mater. Wah, keren banget ya. Oke, terima kasih ITB Press dan Akang beserta tim gitu ya. Kami terima, mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan juga buat masyarakat gitu ya. Oke. Oke, Literate People, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir di ITB Press Show gitu ya. Untuk yang pertama kali menyaksikan, tadi lupa harusnya ada di opening nih. Apa tuh? Baru pertama kali menyaksikan, ITB Press Show merupakan sebuah platform yang dibuat oleh ITB Press sebagai sarana untuk menyebarluaskan literasi di ranah digital gitu. Oh, keren. Jadi kita pengen literasi itu nggak cuma sekedar di textbook atau di buku gitu Mbak ya. Jadi memang balik ke asal katanya di literate yang artinya melek kan. Oh, oke. Kayak ini juga akhirnya kan kita jadi banyak tahu nih soal jadi melek gitu akan isu kesehatan mental gitu. Gitu. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa follow Instagram itbpress.store atau ada juga di TikTok ITB Press Official, dan tentunya like, subscribe, dan komen di ITB Press TV. Terima kasih sekali lagi Mbak. Sama-sama. Untuk Terima waktunya. kasih ITB Press. Sampai dan ketemu tim. lagi di ITB Press Show selanjutnya. Assalamualaikum.